Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Sodakila dengan NIM 1322038. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik yaitu robotik avatar. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya robotik avatar itu? Gitu. Terdiri dari dua kata yaitu robotik dan avatar gitu. Nah, robot sendiri adalah sesuatu yang kita desain dan kita bangun untuk memindahkan dirinya sendiri ke tempat yang lain gitu. Sedangkan avatar sendiri adalah representasi dari sesuatu yang akan kita tuju gitu. Jadi kalau digabungin, kita bisa menerjemahkannya dengan avatar, robotik avatar itu adalah sesuatu yang mirip dengan virtual reality, yang mana dia bisa memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dan kemudian berinteraksi dalam jarak yang cukup jauh atau yang berbeda menggunakan teknologi sebagai antarmukanya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan atau apa sih kegunaan dibuatnya robotik avatar itu? Salah satunya atau beberapa alasan yang bisa dikemukakan adalah yaitu bisa memprovide seseorang itu secara mudah gitu, secara instan. Kemudian dia juga bisa memindahkan atau menjangkau area-area yang cukup sulit untuk dijangkau manusia atau bahkan berbahaya. Atau dia juga bisa membetulkan atau memperbaiki sesuatu yang cukup berbahaya juga gitu. Dan bahkan sulit untuk dilakukan manusia secara langsung. Nah, mungkin kita juga bertanya-tanya gitu. Sejauh mana sih gitu yang dilakukan oleh sebuah robotik avatar itu atau sejauh mana sih perkembangan dari robotik avatar itu gitu. Nah, sejauh ini telah dilakukan beberapa perkembangan, salah satunya adalah sebuah kompetisi global yang bernama Avatar Express Course yang dihadiri oleh beberapa negara gitu, sekitar belasan negara untuk mereka berkompetisi membuat sebuah robotik avatar sebaik dan seefisien mungkin. Nah, apa aja yang harus mereka lakukan di kompetisi kali ini gitu? Apa saja kriteria-kriteria yang harus mereka penuhi untuk memenuhi atau menjadi pemenang dalam kompetisi ini gitu? Di antaranya yaitu mereka harus melakukan sejumlah task, yaitu salah satunya adalah membolak-balikan electrical switch atau bahkan berpindah dari halangan rintang gitu atau mengidentifikasi kontainer dengan sebuah berat dan memanipulasinya atau bahkan mereka bisa mendiferensiasi atau mengkategorisikan sebuah batu gitu, sampel batu dan menunjukkan ini sampel batu apa gitu. Nah, untuk itu perlu adanya peran penting dari sebuah avatar robot itu, yaitu salah satunya dan yang paling utama adalah hardware dan manusianya, di mana sistem ini gitu itu memerlukan sebuah desain yang cukup baik. Nah, ternyata setelah melakukan beberapa percobaan yang telah dilakukan tadi gitu, ternyata waktu dilakuin gitu, ternyata mereka menemukan sebuah masalah gitu. Nah, ini saya ambil dari masalah yang cukup sering ditemui gitu dan ini jatuhnya sudah sampai tahap final lah gitu. Di antaranya yaitu ketika operator menemukan sebuah ekuivalensi
dari sentuhan untuk membedakan batu yang kasar atau batu yang mulus gitu. Atau bahkan masalah seperti menerjemahkan data yang mereka kumpulkan sehingga mampu dibaca oleh manusia secara langsung gitu. Jadi mereka membutuhkan data yang cukup akurat dan presisi dan cukup baik digunakan agar bisa terbaca nantinya gitu. Solusinya adalah di antara beberapa solusi tadi, di antara beberapa masalah tadi gitu. Pendekatan solusinya yaitu mereka menggunakan sarung tangan mikrofluida yang dimana sarung tangan ini cukup sensitif gitu ya untuk membedakan mana yang membutuhkan sensitivitas tinggi, mana yang membutuhkan sensitivitas rendah gitu. Atau mereka menggunakan sebuah motor yang bergetar gitu, yang ditanamkan atau disatukan dalam jari-jari kita yang ukurannya kecil untuk menerjemahkan tingkat kekasaran yang nanti akan dijadikan sebuah feedback agar operator atau manusia ini bisa merasakan yang mana sih gitu. Batu itu sebenarnya yang kasar atau yang lembut gitu. Atau mereka menggunakan pendekatan audio gitu, di mana mereka memasang sebuah mikrofon di dalam jari-jari robotnya dan menerjemahkan frekuensi dari suara-suara yang dihasilkan ketika menyentuh objek tersebut. Nah, kemudian permasalahan yang dihadapi, ini permasalahan yang cukup tinggi juga, yaitu ada dua masalah nih gitu. Apakah kita akan memberikan solusi untuk dunia gitu, atau kita malah fokus untuk berlomba-lomba berkompetisi di kompetisi ini gitu. Nah, ternyata ya, kemenangan itu bukan merupakan solusi yang cukup penting gitu dari sebuah masalah yang mereka hadapi untuk diselesaikan gitu. Jadi artinya kemenangan itu bukan satu-satunya jalan gitu dan tidak cukup penting untuk kemudian mereka meng-solve atau menyelesaikan solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, untuk itu dilakukan yang namanya avatar optimization atau pendekatan-pendekatan yang cukup masuk akal dan cukup bisa diterima dan nantinya bakal dijadikan pertimbangan dari perkembangan robotik avatar ini gitu. Kemudian pada akhirnya mereka memilih untuk melanjutkan kompetisi mereka dan mereka fokus pada permasalahan yang mereka hadapi gitu ya. Untuk kemudian nantinya akan dikembangkan dan dikonteskan di publik gitu. Setelah itu mereka akan ya mendapatkan solusi-solusi yang lebih baik nantinya gitu. Dan akhirnya setelah beberapa kali percobaan gitu, mereka mendapatkan jumlah hadiah yang luar biasa gitu, $1 juta untuk pemenang ketiga gitu. Jadi cukup fantastis gitu harganya, cukup ya dengan ketelitian dan kemampuan problem solving mereka gitu. Maka kompetisi ini kemudian akan menjadi kompetisi yang luar biasa dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kesimpulannya adalah robotik avatar itu hampir siap gitu. Untuk lebih detailnya, teman-teman semua bisa klik link ini gitu. Nanti juga kemudian akan di-share untuk baca lebih jauh sebagaimana kompleks sih gitu untuk membuat robotik avatar gitu dan sejauh mana
robotik avatar itu kemudian bisa diimplementasikan ke depannya. Oke, jadi sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.